Di edisi live session terakhir tanggal 18 Maret 2026, kita sempat bahas dua skenario yang possible untuk market gold, di mana skenario pertama itu adalah pattern line yang warna kuning, which is itu adalah complete regular flat, yang dimana C sama dengan A, harganya adalah 4815. Namun yang terjadi setelah C sama dengan A atau 4815, harganya drop, pullback, another drop kembali terjadi, bahkan jelang penutupan harga kembali break low di bawah yang ada di sini dan ditutup on low 4497. Lalu bagaimana untuk kemungkinan minggu depan? Maka untuk minggu depan kemungkinan saya lihat adalah market akan break this low, sehingga kalau ini yang terjadi maka possibility structure-nya adalah impulse A, B, C, harga akan break di bawah 4400, dan di mana kalau skenario ini terjadi C sama dengan A adalah di harga 4219. Lalu bagaimana selengkapnya untuk market-market lainnya? Kita akan bahas selengkapnya di Weekly Market Outlook edisi tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pembahasan market gold terlebih dahulu, di mana proyeksi saya untuk minggu depan harga akan break this low. Jadi dari harga sekarang either dia straight down to break this low, atau kalau dari sini drop ya seperti ini kira-kira. Dari harga sekarang dia drop, kasih complete correction seperti ini minimum, another drop ya. Dia akan take low yang ada di 4402 yang which is itu adalah ini, low yang ada di sini. Oke. Dan ideally C sama dengan A itu adalah di 4219 minimal. Nah, artinya di bawah 4402 ini atau ketika dia menyentuh 4219, look for the buy setup untuk ke atas. Karena kalau itu terjadi, maka menurut saya minimum emas ya ketika dia hit di area ini, ketika any buy setup terjadi, maka minimum akan terjadi bigger consolidation ya, bigger correction terjadi di sini. Oke, impulse, correction, impulse. Kalau ini terjadi, bigger correction for further drop kembali. Ya, ini yang saya lihat kemungkinannya akan terjadi untuk minggu depan. So, pertama, kalau market tidak dibuka dengan gap, maka wait for the complete correction seperti ini, and then this is the sell to the downside to take this low di harga 4402 di bawah 4402. Okay, look for the buy setup, atau the best case dia kasih C sama dengan A adalah di 4219. Okay, di sini kita akan cari buy setup. Apabila terdapat any buy setup, maka kita akan ambil ke atas dengan kemungkinan minimum naiknya bigger dalam bentuk bigger correction. Okay, itu untuk emas. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah market oil. Nah, untuk market oil, di hari Jumat penutupan harga di 9810. Nah, kenapa saya bisa share pandangannya adalah sell sekarang? Karena yang saya lihat adalah ini adalah impulse, kalau ini adalah A dan ini adalah B, maka setelah B ini terjadi yang namanya complete correction untuk indikasi further drop ya, yang dimana invalidation-nya untuk indikasi konfirmasi di sini adalah di atas 102.44. Oke. Mana konfirmasinya? Impulse, A, B, C, drop. Nah, bisa nggak ini fail? Bisa. Kalau batasannya adalah di atas 102.44. Oke. That's why kita punya call sell di sini, yang ada di sini sekitar 9580, invalidation di atas ini untuk sementara. Kenapa? Karena bisa saja wave B ini extend ke atas. Ya, kalau ini adalah impulse, ini adalah A, dan ini adalah sementara wave B, ya,
dia bisa extend ke atas. Oke, dan even bisa extend break di atas stop ini. Namun indikasi yang ditunjukkan di sini adalah further drop seharusnya dengan invalidation di atas 102.44. Oke, jadi untuk sementara yang saya lihat ini adalah drop before another up. Oke, jadi kalau sell invalidation di atas 102.44. Ya, itu untuk oil. Next kategori komoditi yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, seperti halnya dengan emas, silver saya juga sudah bahas kemarin waktu di live session, di mana saya katakan C sama dengan A itu adalah di bawah 71.55. Namun, setelah 71.55, harga indikasinya adalah kembali drop. So, what's next? Ya, sepertinya untuk silver itu akan sama dengan emas, di mana impulse A, B, C, yaitu pattern line yang warna biru. Nah, pattern line yang warna biru, C sama dengan A ini masih cukup jauh. C sama dengan A itu adalah di 38. So, untuk next week, ya, kita akan cari sell setup. Minimum dia akan break low di sini, yaitu di bawah 64. Oke, low 64 ini akan diambil. Sekarang 67. Oke, so untuk silver, ini adalah drop, pullback, another drop, another push ke atas kalau dari harga pembukaan. Ya, dia bisa break di atas kembali 775. Oke, look for the sell setup for further drop. Minimum to take this low, the best case drop sampai C sama dengan A itu adalah di harga 38.61. Oke, ya itu untuk silver atau kategori komoditi. Next kita akan masuk ke kategori forex. Yang pertama adalah Euro USD. Untuk Euro USD saya akan nunggu market untuk break low yang ada di sini. Setelah break low yang ada di sini, look for the buy setup. Oke, itu untuk Euro USD. Yang berikutnya adalah dolar Canadian. Untuk dolar Canadian, saya akan look for the sell setup ketika harga bisa break di atas top yang ada di sini. Which is indikasinya sudah kelihatan di sini. Ini adalah impulse A, B, one more drop. Sekali lagi, kalau bisa di bawah ini, push to the upside, and then di atas ini, look for sell setup. Ya, di mana potensial structure-nya akan menjadi impulse A, B, C, drop ya, tanpa break top yang ada di sini. 1.39. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah dollar against yen. Untuk dollar against yen, di sini ada complete structure yang saya lihat terjadi ini potensialnya. Or even beberapa orang lihatnya seperti ini. Ini yang pertama, ya running flat. Beberapa orang lain melihatnya seperti ini. Expanding flat. Whatever it is, ya harga akan break this top dan bukan tidak mungkin di atas 162. So, how to trade this menurut saya adalah ini adalah impulse. Complete correction terjadi di sini. This is your buy tanpa break low di sini. Oke, untuk dolar yen biasnya adalah upside. Next adalah Aussie versus New Zealand. Untuk Aussie versus New Zealand, menurut saya saat ini kita perlu yang namanya confirmation. Ya, ini adalah drop. Di sini bisa kita asumsikan adalah change of character, drop, kemudian ada complete correction yang kita kenal di sini, this is the sell, tanpa break top yang ada di sini lagi. Oke, so untuk Aussie New Zealand karena dia break low di sini, this is the first impulse, asumsinya, wait for the complete correction seperti ini, and then this is the sell to the downside, tanpa break top yang ada di sini lagi, ya. So SL-nya di atas ini. Untuk Euro Australian Dollar, kita punya posisi buy ya dari sejak 12 Maret. Oke, dari harga 1.6203. At the moment ini up dan SL sudah di break even. Nah, pada saat di live session saya katakan ketika harga break di atas top yang di sini, put SL di break even. Kenapa? Karena mengantisipasi potensial ini. Oke, dan tampaknya market masih strong ke atas
Nah, konfirmasinya adalah kalau di minggu depan kita bisa melihat sesuatu seperti ini, artinya ini adalah konfirmasi dari impuls di sini. Oke, kalau ini terjadi, maka kita tahu market akan push ke atas kembali, tidak akan break low di sini lagi. Oke, kalau ini yang terjadi. Nah, so kalau minggu depan buat teman-teman yang belum buy terjadi complete correction seperti ini minimum impulse A, B, C seperti ini, oke, artinya low ini terprotected, ya, terproteksi, we are heading more up. Oke, so personally saya akan add to winning position di sini. Next kategori market yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones atau US 30. Untuk Dow Jones atau US 30, dari bigger picture mengatakan ini adalah potential expanding flat untuk up. Oke, ini adalah potential expanding flat untuk up. Yang saya perlu tunggu di sini adalah reaction. Oke, di sini yang terjadi adalah contracting flat drop. Nah, sekarang yang saya mau adalah reaction. Misalkan dari time frame 1 jam ataupun dari time frame 4 jam, any engulfing candle seperti ini kira-kira dari sekarang atau one more drop kembali di bawah ini, this is heading up, ya, potentially minimum to take this stop, ya, 48.500. Demikian halnya juga dengan Nasdaq. Untuk Nasdaq seperti yang saya sudah bahas, potentially take this low dan sudah terjadi. So dari harga sekarang ataupun dari lower low di bawah ini, any reaction ke atas, ya, engulfing candle di time frame 1 jam ataupun 4 jam, it is worth it to take this to the upside. Ya, targetnya adalah kembali to take this stop minimum 26.200-an. Terakhir yang saya mau bahas adalah Microsoft. Nah, untuk Microsoft harga drop kembali tanpa dia kembali nyentuh 425, harga kembali drop. Structure tidak berubah, as long as ini terprotected, we are still good to go to the upside di atas harga 555. Oke, kategori market terakhir yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, ini strukturnya yang sudah kita bahas, impulse A, B, C, drop. Kita punya posisi sell dari harga sekitar 74.470, SL di atas ini. Trade ini plannya adalah risk rewardnya 1:12. Nah, so what's next? Reactionnya ini cukup bagus, drop. Ini adalah part of the correction. Jadi, menurut saya, kalau Bitcoin one more push sekali lagi di atas 71.365, which is itu adalah break top di sini. Jadi ini adalah impulse A, B, C, one more push ke atas seperti ini. Drop A, B, C, one more push ke atas seperti ini. Artinya market mengkonfirmasi top ini nggak akan di take, one more drop lagi ke bawah. Ya, minimum to take this low, the best case menurut saya adalah kembali di bawah level 60.000. So, untuk teman-teman yang saat ini berpikir untuk mau invest Bitcoin, menurut saya, berdasarkan apa yang saya lihat sekarang, wait until market take this low, then you are good to start to invest. Ya, menurut saya kalau teman-teman ingin invest Bitcoin, di bawah ini dulu minimum. Oke? Ethereum juga sama, Ethereum one more push ke atas di atas ini 2170-an, and then kita tahu harga kemungkinan besar tidak akan break top di sini lagi, then this is we can sell this to the downside, minimum to take this low, ya, 1750. Okay, so I think that's it. Itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi di live session minggu ini tanggal 25 hari Rabu. 25 Maret hari Rabu jam 8 malam. All the best for your trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.